nggak bisa dalam semalaman untung begitu saja. Ya. Tuh, tidak bisa dalam semalaman untung begitu saja. Orang Indonesia sendiri ya menganggap namanya robot trading itu adalah sesuatu yang menyesatkan begitu ya, sesuatu yang merusak begitu ya. Tapi pada intinya ini viral bunuh diri gara-gara saham. Aduh, sedih banget. Seorang pria tewas setelah loncat dari salah satu apartemen di setiap astaga. Aduh, ini bahaya banget, Chris. Halo Tradepreneur, balik lagi di Potret Podcast Traders. Kali ini saya bersama salah satu analis jago Astronaci. Nah, hari ini kita berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kita akan ngomongin yang seru-seru, yang lucu-lucu aja. Tapi kalian tetap harus pantengin terus sampai selesai. So, 3, 2, 1. Ayo kita cuan. Nah, suara ini sudah membawa Chris ke sini. Ini suara bukan main-main, Chris. Iya, oke. Agak horor ya suaranya ya. Nah, suara ini tuh bisa membawa narasumber yang pinter maupun yang biasa aja. Kalau lu yang pinter, kalau tenang aja. Thank you sih. Untuk duduk di kursi panas ini. Baik. Oke, baiklah. Hari ini kita udah lama sebenarnya nggak syuting potret karena lagi PPKM pemirsa. Jadi sorry banget buat kalian yang nungguin potret. Kali ini kita mau ngobrolin yang seru-seru supaya kita refresh lah. Biar nggak tegang-tegang banget kan. Kemarin-kemarin kita udah lihat PPKM gimana tegang tiap hari. Ada aja kan berita duka, ada aja orang yang nggak kebagian fasilitas kesehatan dan lain-lain. So karena kita ini masih dalam masa PPKM dan kita tahu pandemi ini bikin orang-orang tiba-tiba hype banget. Betul. Sama saham, pokoknya sama financial market ya, entah itu saham, terus juga kemarin kita lihat kripto gitu. Di futures juga ternyata nilai investor atau tradernya juga naik gitu. Mungkin yang kita omongin hari ini kayaknya fear of missing out. Menarik. Kita so Inggris banget ya. FOMO. FOMO. Kenapa orang-orang pada FOMO? Apa karena ekonomi lagi kayak gini, sektor real juga lagi kurang baik karena pandemi udah 1,5 tahun ini atau gimana? Apa orang mencari kesempatan supaya bisa bertahan hidup dari dari financial market? Ya, jadi kita melihat di sini kalau FOMO itu sudah fenomena yang ada sejak dulu ya. Jadi bisa ditampilin nggak FOMO-nya? Oke, jadi di sini FOMO itu kita melihat bahwa mendapatkan uang dengan iming-iming persentase puluhan persen di pasar saham itu sudah banyak didengungkan oleh beberapa oknum ya. Tapi yang perlu diketahui oleh para beginner atau para pemula di pasar modal bahwa sebenarnya dalam melakukan analisa itu kita perlu mengetahui beberapa hal termasuk analisis teknikal dan fundamental. Kalau orang itu membeli saham tanpa mengetahui arah trennya, mungkin analisis fundamentalnya, perusahaannya bagus atau enggak, itu bisa dikatakan sebagai spekulan atau spekulasi, sama saja dengan berjudi begitu. Oke. Berarti ini ketahui arti FOMO dalam trading. Penting mengetahui. Nah, yang memiliki pengaruh signifikan. Kalau dilihat-lihat kan bangsa kita ini bangsa tutur ya. Lebih seneng dengerin cerita orang daripada baca buku. Ya kan, kamu kan pasti kita kalau Chris ada cewek cantik ya, misalnya kata Kevin, Chris ada cewek cantik, pasti kan lu yang mana sih gitu. Gue saham cantik aja. Oh ya, saham cantik. Yuk, kan lu maksudnya orang Indonesia kan ya tidak perlu terus abis itu ambil buku terus mendefinisikan ternyata cewek cantik tuh yang ukuran rasio mukanya segini gitu kan, yang pakai Fibonacci ya 61,8 iya mungkin mukanya apa itu itu keong dong. Ya semua diambil daripada alam gitu ya. Fibonacci itu ya. Iya benar. Maksudnya kita kan percaya dengan omongan orang gitu. Jadi kan orang-orang Indonesia nih orang yang gegap banget gitu sama omongan orang, jadi pengen ikutan terus, pengen FOMO terus. Terus akhirnya kalau kita buka nih yang ini nih. Coba satu lagi deh. Abang, nih kita banyak abang-abang ya di sini ya, Chris. Nih meledak. Investor kripto capai 4,2 juta kalahkan saham. Oh, ini menarik ya. Ini berita April berapa bulan lalu nih? 4 bulan yang lalu. Oke, mungkin sekarang ya. Iya, ini juga fenomena FOMO juga kan? Di atas angka ini mungkin untuk hari ini. Hari ini, iya pasti. Karena di saham itu kira-kira fenomena FOMO tuh dari pertengahan 2020 ya.
sekarang udah FOMO-nya beda, ganti ke kripto. Ya. Gitu. Gimana nih Chris? Ya, kalau kita melihat hype-nya daripada untuk fenomena ini, kita tahu untuk saham ya di akhir tahun biasanya perusahaan suka membaguskan ya atau merapihkan laporan keuangannya atau kita bisa sebut dengan fenomena window dressing gitu. Jadi harga saham itu dikerek naik untuk nanti para manajer investasi melakukan perbaikan ya portofolio atau pencatatan portofolionya itu dari awal tahun sampai akhir tahun itu bagus. That's why kenapa itu penting bagi mereka untuk melihat pergerakan harga saham itu di akhir tahun ya. Karena secara setahunan itu perusahaan juga kan melakukan pengeluaran atau laporan keuangannya itu keluar setelah akhir Desember begitu ya. Akhir Desember akan ada laporan keuangan yang dimana nanti itu akan berpengaruh pada harga saham dan minat investor terhadap perusahaan tersebut. Nah, kalau kripto sendiri kenapa? Kenapa sih waktu itu orang-orang tiba-tiba bisa FOMO kripto apa cuma gara-gara Bitcoin? Gara-gara Elon Musk. Elon Musk tuh bacanya gimana sih? Elon Musk. Oke. Jadi fenomena daripada kripto ini sebenarnya kita tahu bahwa ini adalah siklus 4 tahun sekali ya. Jadi pada saat setiap 4 tahun sekali dengan begitu ada siklus ini maka adanya halving day atau pengurangan cryptocurrency, pengurangan daripada koin sehingga ya hukum permintaan makin sedikit supply-nya, demand-nya banyak, harganya akan meningkat begitu. That's why harganya naik itu bisa ribuan %. Oke, berarti ini kita kena permainan si Bitcoin ya? Bitcoin. Terjebak kita. Terjebak. Tapi kemarin sih analisisnya Kevin masih berpotensi naik tapi 3 tahun lagi ya? Ya ada potensi kalau menurut saya pribadi itu mungkin bisa sampai akhir tahun ya. Akhir tahun karena kita melihat setiap halving day itu 1 sampai 1,5 tahun harga Bitcoin itu naik. Ini hanya potensi ya. Bisa saja ke depan 2 tahun atau lebih atau mungkin kurang begitu. Tapi kalau saya melihat masih ada potensial sampai akhir tahun untuk Bitcoin itu naik. Terus kalau misalnya kita lihat fenomena FOMO di saham dan di kripto itu gimana sih? Maksudnya dia apakah sebenarnya volume dari transaksinya itu besar juga atau sebenarnya ini cuma jumlah investornya doang yang gede? Ya. Maksudnya karena ya orang Indonesia kan pasti apalagi pemula ya. Coba-coba gitu ya, kadang-kadang juga ya nggak mau ambil risiko kan, pasti nggak mungkin seluruh tabungannya ditaruh di situ gitu. Kalau lu ngelihatnya gimana? Kalau gue melihatnya kalau di cryptocurrency ya, karena dia konsepnya itu over the counter ya, jadi itu memang 24 jam gitu ya, 7 kali 24 jam sehingga ya daripada cryptocurrency ini ramai diperdagangkan oleh orang-orang di seluruh dunia, bukan hanya di satu bursa saja begitu seperti di Indonesia kan. Kalau di bursa efek itu ada bursa efeknya, lalu di situ juga ada jam perdagangannya dan ya untuk auto rejection atas atau auto rejection bawah pun dibatasi. Nah kalau di Bitcoin kan tidak, dia nggak ada auto reject. Jadi iya benar-benar kayak sebebas-bebasnya, kayak pergaulan bebas banget ya. So resiko memang harus ditanggung masing-masing ya. Kenakalan ditanggung masing-masing. Kenakalan. Iya memang benar sih, ini juga yang main juga banyak yang kenakalan remaja ya. So teman-teman kalau misalnya mau analisisnya jago, kita punya program namanya CAT Certified Program. CAT Certified Program ini bisa mencetak kalian jadi trader profesional. Tapi nggak cuma trader profesional. Sekarang juga ada materi-materi soal digital business. Gitu. Jadi kita bisa jadi trade planner juga. Itu keren banget Kak Sinta. Iya keren banget. Kamu mau ya jadi trade planner ya? Jangan dulu dong, masih jadi analis di sini. Aku masih kerja jadi analis di sini ya. Jangan ditinggal dulu dong. Nanti jadi trade plannernya. Bermimpi tidak ada salahnya. Iya. Nanti kalau ilmunya udah cukup baru ya. Betul. Bareng ya kita ya join bisnis. Oke, siap. Terus kemudian ini selain trader kripto juga jumlah trader forex melonjak saat pandemi. Wih. Ini ada hubungannya juga sih Chris sama, jadi tuh ada fenomena di kalangan anak muda internasional nih, asik. Ada namanya gigs economy. Jadi gigs economy itu kenapa gigs tadinya tuh dia tuh sebenarnya buat para musisi ya. Musisi kan biasalah nge-gigs gitu ya. Kadang juga nge-gigs itu nggak tiap hari kan, ada hari-hari tertentu gitu dan yang tidak bekerja secara penuh waktu kan, tidak full time gitu loh, jadi bebas. Nah ini
gigs ekonomi juga di Indonesia tuh sekarang anak-anak muda udah mulai kerja dengan media-media digital gitu kan. Ada yang misalnya jadi desainer lepas. Nah, itu juga ada sekarang jadi trader gitu. Sekarang profesi trader tuh bener-bener salah satu profesi impian anak muda gitu. Apa sih kalau menurut kamu sebagai analis sebelum kita benar-benar nyemplung jadi trader, apalagi cuma ikut FOMO doang? Gimana caranya? Apa yang harus dibenerin dulu nih supaya kita bisa jadi salah satu kaum gigs ekonomi yang sukses dari trading? Iya sih. Ini bahasanya udah keren ya. Gigs itu kayak orang-orang lagi ngeband aja gitu ya. Nge-gigs gitu ya. Tapi dalam hal ini kan orang bilang ya, ini saya tekankan di saham itu ada beberapa praktisi atau orang yang memang sudah senior di saham bilang cuan sambil tidur. Ya. Tapi sambil tidurnya itu apa? Itu sebenarnya bukan kita meluluh kita beli langsung kita tidur kita tinggal untung gitu kan, nggak seperti itu. Tapi yang pasti di sini cuan sambil tidur itu kita telah melakukan analisa secara tepat, membuat trading plan, baru saat kita beli ya sudah kita percaya dengan analisa kita dengan memasang mungkin stop loss atau take profit yang jelas. Kita tahu perusahaannya baik atau enggak, nah baru kita boleh tidur gitu kan. Jadi tidurnya nyenyak ya? Tidurnya nyenyak. Enggak nightmare ya? Yes, ya. Jadi kita cuan sambil ya tidur itu kita menyelesaikan tanggung jawab kita. Enggak langsung kita beli, kita tidur, kita uninstall aplikasinya, besok margin call atau besok habis duitnya. Duit kita ya kan, itu kan salah. Akhirnya kita tidur ya, tidur beneran selama-lamanya. Itu salah juga kan ya begitu. Jadi apa yang harus dibenerin dulu? Money management atau psikologinya dulu atau apanya dulu? Iya, mindset. Ya, skill set juga penting. Skill set tuh mencakup apa aja? Skill set itu ya analisis teknikal, ya fundamental, sedikit tahu news lah, jangan buta-buta amat begitu ya. Sama paling ya kurang lebih mungkin itu cukup buat saya. Oke. Ya, untuk yang pemula. Semua itu sebenarnya semua ilmu tadi bisa kalian dapatkan di CAT Certified Program. Plus kalian juga dapat IO Future. Ada kalau di Astronaci kan kita pakai metode IO Future. Jadi kalian bisa memperkirakan kapan market naik turun, bottomingnya gitu-gitu. Reversal. Itu ya reversal. Itu dengan astrologi. Financial astrology. Betul. Itu dan Fibonacci. Iya, ini jadi tempat ini adalah satu-satunya di Indonesia ya. Betul. Secara astrologi ya hanya Astronaci ya. Tidak ada perusahaan lain mungkin. Ya ini karena ini suatu keilmuan yang sudah dibawakan oleh Master Gema dan memang unik sih menurut saya dan terbukti sekitar persentasenya juga cukup tinggi keberhasilannya. Jadi ya worth it buat dipelajarin kan. Dan ternyata kayaknya nggak cuma di Indonesia deh, kayaknya juga satu-satunya di Asia Tenggara nggak sih? Bisa dibilang seperti itu. Tapi Astronaci juga ada di Singapura. Ya, yang memperkenalkan tetap dari Indonesia begitu. Oke. Terus ngomong-ngomong tadi soal gigs economy. Gigs economy. Nah, di apa nanti kalau kalian ikut CAT Certified Program, keuntungan yang kalian dapatkan dari trading juga bisa kalian investasikan dalam bisnis. Karena kita di CAT Certified Program sekarang udah ada kurikulum digital bisnisnya. Gitu. So nggak cuma jadi ini aja, nggak cuma jadi trader aja, tapi juga bisa jadi tradepreneur kayak Master Gema ya. Jadi ada bisnis, ada tradingnya juga gitu. Jadi money managementnya bagus lah. Maksudnya uang itu bisa dikelola dengan maksimal gitu kan. Pemutaran uangnya dari segi bisnis dan dari segi capital gain di saham gitu ya, maksimal begitu. Maksimal, apalagi juga bisa bantu orang juga kan. Kalau kita punya bisnis, kita bisa buka lowongan pekerjaan buat orang lain kan, kita bikin orang lain happy, ya kan. Oke, selanjutnya kita akan melihat apa sih yang terjadi kalau misalnya orang ikut FOMO. Banyak investasi saham dari utang pinjol dan gadai BPKB, buset. Gimana Chris fenomena ini? Chris ini bahaya banget. Ini berbahaya sih ya kalau sampai ada penggadaian seperti ini. Ya menurut saya nanti yang ada kita nggak untung nih, kan kita lihat di sini pinjaman online. Nah itu bunganya bisa lebih gede daripada ini, jangan-jangan daripada naiknya harga saham. Iya, takutnya nanti yang ada bukannya Anda buntung dikejar rentenir gitu. Iya benar. Iya, jadi... Soalnya ada temenku yang gitu Chris, dia lagi minus banget, terus iseng kan, iseng pinjol kok tiba dia pinjamnya sekian, yang
yang ditransfer tuh nggak cuma setengahnya gitu loh, cuma setengahnya. Tapi dia harus bayar penuh. Terus tiap bulan tuh bunganya sekian puluh %. Terus dia lupa bayar, akhirnya semua kontak yang di handphonenya itu semuanya diteror. Jadi semua kontak yang ada di handphone yang berkaitan sama orang ini ya? Iya, jadi tuh kontaknya dia nggak tahu gimana caranya, emailnya tuh di gimana cara dia masuk ke emailnya si peminjam itu, terus kontaknya semuanya di copy, terus dia bikin grup jelek-jelekin si orang yang minjem ini. Waduh, ini bahaya banget ya? Bahaya sih menurut saya kalau Anda nggak mengerti apa-apa mengenai pinjol-pinjol ini kan. Iya, sistem keuangan kayak gini-gini ilegal begini, itu bahaya kan, bisa saja KTP-nya dipalsukan atau gimana ya kan. Nanti orangnya kabur pada saat dapat uang Anda. Nah, Anda gimana? Kerja nggak naik motor. Jalan kaki ya. Iya, jalan kaki sambil terbungkuk-bungkuk karena ginjalnya udah dijual sebelah. Itu ekstrim sekali. Itu ekstrim sekali ya. Ada yang seperti itu mungkin. Ada. Terus ternyata ada juga orang yang justru ada orang yang lebih pinter daripada si tukang pinjol ini, Chris. Itu gimana tuh? Jadi ada yang orang tahu ini kan ilegal. Iya. Ilegal itu kan berarti tidak akan dilindungi oleh hukum kan. Maksudnya kita mau pinjam duit sama dia juga ilegal dong. Tidak ada dasar hukum ya. Iya, tidak punya dasar hukum gitu. Ada yang lebih pinter dari pinjol, dia pinjam yang banyak di berbagai pinjol terus kabur. Iya, itu nyata ada yang sih. Kayak gitu. Itu nyata. Memang ada yang seperti itu. Itu gimana menurut lo, Chris? Itu bagian dari gigs ekonomi nggak? Itu freelance sebenarnya. Ya, jadi itu ekstrim sekali. Yang memang ada yang kayak gitu, yang seperti itu. Jadi perlu untuk edukasi dalam arti di sini kita ngerti instrumen keuangan ya. Terus kenaikan penurunannya, persentasenya apakah itu make sense ya, kita dapati sekian ya. Apalagi sekarang yang lagi marak juga ada yang namanya robot trading begitu kan. Ya itu memang ada dan boleh nggak sih? Nah itu menurut saya boleh saja, dan memang situ kan dalam analisa di robot trading itu memang ada tingkat keberhasilannya berapa persen, dan pada saat memang marketnya lagi tidak bagus ya memang harus margin call begitu. Jadi jangan salahkan ya kalau Anda memang malas untuk belajar begitu ya, ikut robot trading dan malah rugi disuruh setor untuk uang tambahannya lagi ya, itu kesalahan Anda sendiri, Anda tidak belajar begitu kan. Tapi boleh nggak sih pakai robot trading? Maksudnya kan aku juga lihat beberapa review yang robot tradingnya memang dia tidak bisa kasih profit yang banyak, tapi juga secara risiko juga minim gitu. Ada beberapa yang menyediakan robot trading kayak gitu. Salah nggak sih kalau kita ikutan robot trading? Sebenarnya kalau ikutan robot trading itu ya bagaimana ya, di sini sulit juga karena ya memang secara untuk orang Indonesia sendiri ya menganggap namanya robot trading itu adalah sesuatu yang menyesatkan begitu ya, sesuatu yang merusak begitu ya. Tapi pada intinya kalau memang robot tradingnya itu benar sesuai dengan analisa dan tingkat keberhasilannya berapa persen begitu ya, ya sebenarnya sah-sah saja begitu kan. Oke. Tapi yang paling penting kita harus ngerti dulu dong ilmunya. Iya, kita harus ngerti ilmunya dan ya sistem daripada robot trading itu seperti apa begitu kan. Supaya kalau robot tradingnya udah, wah ini geraknya udah ngaco nih, jadi kita lebih pintar dari robot ini. Iya nggak sih? Iya betul. Benar juga. Soalnya kan kalau robot, tapi aku belajar juga kalau robot itu bedanya sama kita kan dia tidak punya perasaan, ya kan? Kalau kita kan lebih cenderung begitu trading kan perasaan tuh biasanya lebih di depan kan. Jadi saat kita merasakan wah ini kita udah profit nih sekian persen, itu kan kita ada jantungnya tuh deg-degan gitu ya, kayak pengen terus, yaudah hold aja lama-lama kan hancur gitu. Kita secara logika kita nggak dengerin logika yang ada di kepala kita gitu, malah mengedepankan emosi. Sedangkan kalau robot trading karena dia dia emotionless, tidak punya perasaan, makanya jangan ngarep. Dia tidak punya perasaan, jadi dia bisa bertindak sesuai dengan yang udah di sistem yang ada di situ gitu loh. Iya, buy terus ya, nanti sampai margin call, endingnya nyalain robot. Robotnya nggak salah. Ya gimana kan robot nggak punya perasaan ya. Iya, mau disalahin juga dia nggak akan ngaku salah. Iya, dan nggak akan merasa bersalah juga kan. Oke, ini viral bunuh diri gara-gara saham. Aduh, sedih banget. Jadi turunin dong ininya, beritanya. Ini berita Maret. Seorang pria tewas setelah loncat dari salah satu apartemen di setiap astaga. Aduh, ini bahaya banget, Chris. Ini
Kalau di saham, mohon maaf ini auto reject bawah ya sepertinya. Gak boleh kayak gitu loh, ini makan korban beneran. Iya makanya berbahaya. Saya bilang dalam hal ini istilahnya seperti itu, auto reject, nyawa juga bisa menjadi taruhannya. Iya benar. Ekstrim sekali. Makanya uang bisa istilahnya bisa auto reject ya, duit kita bisa habis, ya nyawa juga istilah kasarnya bisa auto reject juga. Ini bukan lelucon ya. Iya ini bukan lelucon. Gimana sih caranya? Aku tuh sebenarnya agak salut ya sama trader-trader yang biasanya tuh aku suka ketemu trader-trader yang dia kepribadiannya tuh kayaknya tenang gitu, bisa nggak terpengaruh dengan fear, dengan greed gitu, bisa mengendalikan emosinya. Terus dia tuh trader ternyata hebat banget, maksudnya dia tuh tahu strategi dan kayaknya tuh 99,9% tuh ngikutin logika gitu loh, nggak ngikutin perasaan gitu. Gimana sih buat jadi trader yang super wise kayak gitu, yang mungkin juga amit-amit ini juga pasti banyak juga kejadian orang-orang gitu kan, duitnya habis gitu, tapi kan maksudnya apakah lu akan depresi apa enggak itu kan pilihan kan. Nah gimana caranya buat mengendalikan emosi sih? Jadi sebenarnya kalau di pasar saham itu saya nggak percaya orang nggak pernah rugi. Ya rugi besar harus pernah dialami oleh seseorang. Saya pernah rugi besar, saya belajar dari itu dan tahu kapasitas saya bisa menerima stop lossnya itu sebesar apa. Dari situ belajar tekniknya, kita lakukan analisa terus berkali-kali gitu ya. Kita salah ya kita kurangi proporsinya berapa yang bisa kita terima. Jadi penting itu untuk kita pelajari psikologinya ya. Di situ psikologinya kita di saat kita sudah overtrade, kita kena stop loss terus ya kita liburan lah, jangan kita lihat-lihat chart dulu. Kalau ada profitnya bisa liburan, kalau nggak ada profitnya mau liburan kemana? Melakukan hobi yang menyenangkan kali ya. Bisa begitu. Teleponan sama gebetan. Bisa kalau punya gebetan. Kalau punya gebetan sama teman. Tapi jangan temen cepu. Lagi rame loh guys, temen cepu ya. Itu lagi rame, benar-benar. Close friend no close friend. Cepu friend yes. Ya jadi penting ya itu untuk psikologi trading, money management itu penting ya, jangan pakai duit susu anak ya. Untung gue belum punya anak jadi nggak ada duit susu anak yang akan gue pakai. Ya mungkin duit belanja sayur, ya belanja bulanan istri ya mertua mungkin. Nggak mungkin. Nanti mertua nggak mau karena duitnya MC gitu. Duit mertua margin call dipakai menantu. Dipakai menantu. Bahaya. Jangan, waduh tanpa MC aja udah ngeri. Iya itu money management penting. Yes, money management penting dan psikologi. Psikologi yang tadi bunuh diri itu mungkin psikologinya tidak benar dan mindsetnya nggak boleh untung cepat. Itu nggak ada kata untung cepat di pasar modal ya. Namanya pasar modal, kita menyediakan modal untuk usaha. Nah, usaha itu butuh waktu yang panjang untuk bisnis itu running. Jadi nggak bisa dalam semalaman untung begitu saja. Ya. Tuh, tidak bisa dalam semalaman untung begitu saja. Tolong di-highlight. Tapi semalaman buntung bisa. Oh iya benar, semalaman buntung bisa. Soalnya ada juga anak sini yang kayak gitu. Jadi dia baru belajar. dia baru belajar. Sini itu mana? Mbak, ada lah pokoknya. Sebut aja Mail. Jadi dia bilang, "Mbak, aku hari ini belajar futures." Oke, terus gimana? Duitku habis 3 juta semalaman. 3 juta kalau dibagi susu berapa kaleng itu ya. Anaknya bisa sampai gendut nyusu padahal itu ya. Oke, siap Mail. Hari ini kita belajar ya. Nah, ini sebenarnya bukan jokes ya teman-teman. Jadi persoalan finansial, persoalan duit, pasti itu kehilangan duit dalam jumlah yang banyak itu hal yang berat. Apalagi kan kerja itu nggak gampang beb, ya kan. Dapat duit tuh nggak gampang, banting tulang tuh nggak gampang gitu. Tiba-tiba hilang semalaman ya pasti shock lah. Cuma sekarang kalau nggak salah udah ada hotline bunuh diri. Jadi kalau nggak salah dari Kementerian Kesehatan itu dia menyediakan hotline kalau kita merasa depresi, merasa kayak impuls buat suicide itu kencang banget, kita bisa telepon nanti ada psikiater yang dampingin. Jadi itu sebuah terobosan yang baik. Kayaknya harus dicatat nomornya sama trader. Nanti kalau misalnya aku ketemu, aku tulis di bawah deh ya. Ada di bawah sini. Iya, itu pertolongan pertama saat margin call. Saat ARB. Iya benar. Seru banget walaupun tadi berita terakhir agak sedih sih ya. Memang pembahasan hari ini agak
kemana-mana gitu. Agak kemana-mana, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena kita mereview kejadian beberapa bulan terakhir yang tiba-tiba financial industri finansial tuh jadi sesuatu yang sangat menjanjikan di masyarakat. Semua orang tiba-tiba pengen ikut terjun, itu bagus kan? Jadi awareness masyarakat tuh tinggi kan? Betul. Iya, cuma tidak diimbangi dengan minat belajar. Iya, edukasinya di Indonesia kurang. Jadi orang-orang Indonesia tuh memang yang tadi aku bilang bangsa tutur. Jadi seneng dengerin orang ngobrol, seneng dengerin orang cerita, tapi kurang seneng kayak belajar sih mungkin. Dan krisis membaca ya, itu terutama. Iya, krisis membaca. Padahal juga sebenarnya kalau misalnya kita belajar teknikal, nggak semuanya baca kan ada gambarnya. Kan orang Indonesia senangnya baca komik kan? Iya, yang ada gambar-gambar menarik gitu ya, ada warna-warna. Iya, kayak orang Indonesia seneng di Instagram kan, buka Instagram yang basicnya visual, seneng nonton YouTube gitu kan, karena itu basicnya kan visual kan, gambar, video gitu. Tapi kalau misalnya coba disuruh sajiin buku, ya belum tentu akan se-hype itu orang-orang akan rame-rame buka kan. Nah, ngomong-ngomong untuk komik gitu ya, AO Future kita menarik loh. Oh ya, gimana? Jadi AO Future kita itu dia penuh warna ya. Penuh warna, oke. Dalam arti di sini saat kita buka itu tampilannya menarik. Oh, jadi orang nggak bosan. Nggak hanya tulisan, nggak hanya chart. Di situ ada gambar-gambar yang memang bisa menunjukkan keadaan market itu seperti apa, terus tanggal bottom atau peaknya seperti apa. Jadi Anda baca nggak akan pusing, nggak akan ngelihat ngejelimet ya. Di situ kita sudah simplified sedemikian rupa ya. Jadi saat Anda membaca itu sudah inti sari daripada apa yang kita rangkum di market. Jadi itu menarik menurut saya. Itu yang free atau yang buat member? Tentu untuk yang member. Oh, untuk yang member. Mohon maaf pemirsa. Iya, jadi ada harga yang harus dibayar lah untuk sebuah ilmu ya. Itu kan nggak mudah ya untuk kita memahami. Oke, mantap sekali Chris perbincangan kita hari ini. Jadi kesimpulannya, FOMO yes or no? No. Big no. Yes. Jadi kalau misalnya kita mau ikut-ikutan teman harus ngapain dulu? Belajar. Belajarnya di mana? Astronaci. Di Astronaci. Oke, teman-teman yang mau belajar bisa langsung daftar di CAT Certified Program karena kali ini batch 27 sebentar lagi akan segera dimulai, Chris. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman yang udah daftar, udah lulus ujian masuknya juga, kami ucapkan selamat datang. Buat teman-teman yang belum daftar, silakan langsung daftar sebelum pendaftarannya benar-benar akan ditutup dan ketinggalan kereta. So, teman-teman, itu tadi potret kita, saya sampai lupa nama acaranya. Potret kita bersama Bung Chris. Nanti kita ketemu di episode yang lain. So, dadah. Stay safe.